Selamat pagi rekan-rekan Rewet Platinum sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat juga. Hari ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana teman-teman bisa tetap produktif selama ada di rumah. Nah, cuma saya sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman Rewet Platinum sekalian bahwa dampak corona ini tidak akan sebentar. Menurut berbagai sumber, perkiraan ini bisa sampai dengan akhir tahun 2020. Nah, waktu yang cukup lama bagi kita kalau hanya stay at home tetapi tanpa melakukan hal-hal yang produktif. Nah, di sini saya akan memberikan video, memberikan message kepada teman-teman bagaimana teman-teman bisa membuat produktivitas Anda selama masa liburan itu tetap tinggi. Nah, nanti saya akan membuat beberapa video serian supaya teman-teman di rumah juga bisa belajar bagaimana keep yourself productive selama masa-masa tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sosial media. Nah, jadi selama masa liburan ini saya minta teman-teman mulai memperbaiki, terus kemudian bagi yang belum punya, membuat sosial media Anda yang seprofesional mungkin. Nah, kenapa kok hari ini saya bicara mengenai sosial media? Nah, zaman sudah berubah. Kalau dahulu definisi media itu koran, radio, TV, billboard, dan lain-lain. Nah, dahulu yang punya media pasti kaya raya. Tetapi untuk membuat sebuah media, baik itu media cetak, media TV, dan sebagainya, itu mahal. Nah, tetapi tidak dengan sekarang. Ini yang luar biasanya. Jadi, sekarang ini adalah definisi media lebih kepada sosial media. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, kenapa kok hari ini kita membawakan mengenai sosial media? Karena sosial media adalah sebuah tool, sebuah media yang dapat Anda pakai di kemudian hari. Nah, sosial media juga dapat membuat branding personal Anda. Jadi mulai sekarang ini, mulai perkuat personal branding teman-teman. Buat yang seprofesional mungkin. Sehingga follower Anda banyak. Bayangkan, misalnya, Instagram Anda punya follower 10.000 orang. Artinya, Anda punya 10.000 audiens bagi bisnis Anda. Begitu Anda post sesuatu, 10.000 orang akan tahu. Bukankah itu luar biasa? Nah, maka dari itu, mumpung liburan. Bukan liburan sih saya bilang, work from home. Coba perkuat produktivitas Anda, perkuat sosial media Anda. Jangan masa liburan ini malah Anda jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan, hati-hati. Karena sekarang corona kan luar biasa, penyebarannya luar biasa cepat. Jadi kalau memang Anda stay at home, tapi tetap hari-hari Anda buat tetap produktif. Nah, serian berikutnya saya juga akan membahas mengenai portal. Nah, jadi ayo, selama ada di rumah, tetap Anda harus produktif. Media sosial penting. Jadi saya minta nanti Rega akan memberikan tutorialnya mengenai bagaimana Anda membuat sosial media Anda profesional. Nah, itu. Jadi sekali lagi pesan saya, be productive at home. Thank you. Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai sosial media, atau lebih tepatnya saya akan mengajarkan tentang Instagram. Nah, kenapa saya membahas soal sosial media? Karena sosial media ini adalah alat yang sangat powerful, yang sangat
banyak digunakan oleh orang-orang saat ini. Nah, untuk yang pertama, kenapa kita menggunakan sosial media? Karena yang pertama adalah gratis. Siapa sih di era seperti ini orang yang tidak menggunakan sosial media? Hampir semuanya menggunakan. Dan itu karena gratis. Tidak perlu bayar, tinggal daftar, sudah bisa kita pakai. Oleh sebab itu, ini adalah media yang sangat cocok untuk kalian semua pakai sebagai media promosi. Nah, yang kedua adalah hampir semua orang memiliki media sosial, jadinya jangkauan untuk kita promosi itu semakin luas. Bahkan tidak hanya mencakup di area Surabaya aja, tetapi juga di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, teman-teman wajib untuk mendaftarkan dirinya di sosial media, apalagi untuk Instagram sebagai media promosi. Nah, untuk yang pertama, jadilah seperti influencer yang ada di Instagram. Jadi, seperti yang Anda tahu, influencer yang ada di Instagram kerjanya hanya mengepost dan mereka mendapatkan uang. Kenapa orang-orang mau untuk memberikan uangnya kepada influencer? Karena influencer memiliki follower yang sangat banyak. Sekali seorang influencer mengepost produknya, dalam hitungan jam sudah hampir ribuan orang pasti melihat iklan tersebut. Nah, itu kenapa kita sebagai marketing, kita harus menjadi influencer untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus mencoba untuk menangkap banyak-banyaknya follower, dan juga kita dengan mudah untuk mempromosikan seluruh, dan kemudian post kita juga bisa masuk ke dalam explore. Semakin banyak like yang kita dapat, maka post kita langsung melejit di explore setiap orang, dan itu dapat mencakup ke banyak orang selain di luar follower kita. Dan untuk yang kedua, gunakanlah hashtag. Semakin banyak hashtag yang kita sertakan pada post kita, semakin cakupan dari post kita semakin luas. Seperti contoh, jika kita ingin mempromosikan rumah di Sidoarjo, gunakanlah hashtag rumah dijual Sidoarjo, rumah dijual Waru, rumah dijual Gedangan, dan lain-lain. Kalau kita ingin memperlebar promosi kita, gunakanlah hashtag di luar itu juga. Jadi contoh rumah dijual Surabaya Pusat, agar orang-orang Surabaya juga dapat menerima post yang kita promosikan. Dan cara ketiga untuk kita mendapatkan follower yang banyak, jangan hanya isi konten kita dengan konten dagang, tapi juga isi konten kita dengan informasi mengenai properti atau juga cara bagaimana kita sukses dalam dunia properti. Karena kebanyakan orang sangat suka dengan informasi-informasi yang menarik yang mereka butuhkan. Dan semakin banyak Anda memberikan informasi kepada mereka, tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan memfollow akun Anda, dan itu akan memperbanyak jumlah follower Anda. Dan untuk yang keempat, gunakanlah foto profil yang profesional, seperti menggunakan jas dengan tampilan yang sangat menarik. Jangan gunakan foto profil yang apa adanya atau terlalu lebay, karena orang tidak akan melihat Anda sebagai seorang agen properti jika berfoto seperti itu. Oleh sebab itu, penggunaan foto profil yang profesional akan meningkatkan impresi seseorang terhadap Anda. Dan untuk yang kelima, gunakanlah fitur lokasi atau place. Jika Anda berfokus pada produk-produk mahal, maka carilah di fitur place di Instagram, dan carilah tempat yang orang-orang berduit seringkali mengunjungi tempat itu. Dan di situ akan muncul banyak sekali post dari orang-orang tersebut. Nah, kemudian Anda follow. Dari Anda follow tersebut, berharap kita mendapatkan follow balik dari mereka, sehingga mereka mengetahui bahwa kita adalah seorang agen properti yang sedang menjual properti yang mahal-mahal. Nah, dari situ mereka akan melihat dari feed kita. Ternyata dari situ mereka akan melihat feed kita, dan ada kemungkinan untuk mereka tertarik pada produk-produk yang sedang kita jual. Untuk yang keenam, jika Anda memiliki budget lebih, gunakanlah Instagram Ad untuk membranding diri Anda sendiri atau mempromosikan produk-produk Anda secara cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas. Bagaimana cara menggunakan Instagram Ad? Berikut caranya. Pertama, buka aplikasi Instagram, lalu menuju ke profil Anda. Nah, pilih feed yang akan kalian promosikan. Di bawah kanan ada tulisan promosikan, diklik, lalu keluar tampilan kayak gini. Nah, pilih yang situs web Anda, lalu masukkan link yang akan kalian pilih dan pilih tombol tindakan yang akan kalian pilih. Kalau sudah,
langsung klik checklist yang ada di atas kanan. Nah, terus tanda panah yang ada di kanan atas. Terus keluar pilih pemirsa target. Nah, nanti keluar nama lokasi, minat, dan usia dan jenis kelamin. Nah, nama pengguna itu diisi judul aja untuk targetnya. Lalu untuk lokasi, kalau yang wilayah itu biasanya nama kota. Nah, kalau yang misalnya lokal itu nanti kebanyakan nama jalan. Dan itu nanti ada radiusnya untuk target yang akan dicapai. Nah, di atas ada tulisan angka itu untuk targetnya, kemungkinan kurang lebih dapat segitu. Untuk minat itu biasanya hobi sih, hobi pekerjaan bisa diisi di minat. Untuk usia dan jenis kelamin bisa pilih dua-duanya. Umur juga bisa kita yang atur dan dapatnya target yang ada di atas itu. Kurang lebih nanti targetnya dapat segitu. Dan ini untuk anggarannya itu yang di atas itu untuk satu harinya, yang di bawah untuk durasinya. Misalnya 30.000 per hari, di bawahnya dibuat 3 hari. Jadi nanti ke totalnya 90.000 selama 3 hari. Nah, kalau sudah klik buat promosi yang ada di bawah.